Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kemahamuliaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan pujian Alhamdulillah, memuji namanya. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih secara langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah manusia terbaik ini. Dia telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Siapapun dari kalangan manusia dan jin, tinggal di wilayah manapun, suku manapun, bagaimanapun postur tubuh dan paras wajahnya, diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan orang yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan, setelah dia beriman kepada risalahnya, maka pasti akan ada kebahagiaan, ketentraman jiwa, solusi-solusi terbaik dari masalah selama hidup di dunia, dan juga kemenangan mutlak dari para musuh-musuh. Dan itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah dalam waktu yang bersamaan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar sebagai pengikut setia kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kita pada pagi ini, semoga Allah berkahi saudaraku seiman, adalah indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Kembali kepada kalimat tauhid dulu. La ilaha illallah, yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak untuk disembah. Makna sembah adalah diakui ketuhanannya, ditunduki, ditakuti, dicintai, dipatuhi. Ya, ini semua makna sembah, kecuali Allah. Kalimat ini adalah kalimat kebahagiaan bagi setiap manusia sebenarnya, kalau dia faham, karena dia tidak perlu cari Tuhan. Seorang pemikir dari barat, tadinya ateis, akhirnya beriman. Dia mengatakan, saya sudah mengelilingi mayoritas negeri di dunia. Saya sudah pernah melewati kampung-kampung atau desa tanpa pasar. Saya pernah melewati kampung dan desa tanpa rumah, orang tinggal di kemah. Tapi saya tidak pernah menemukan kampung atau desa tidak ada tempat ibadahnya. Pasti ada tempat ibadah. Jadi secara fitrah manusia tahu kalau dia punya Tuhan. Hanya saja orang yang tidak mengenal Tuhannya Allah akan menyembah patung, akan menyembah pohon, akan menyembah api. Tapi secara fitrah dia butuh, dia tahu ada pencipta. Berbahagialah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, mengikuti panduan dari utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu kemuliaan mengenal Tuhan kita Allah dari kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu, ya, kita punya panduan hidup. Kita jadi tahu siapa Tuhan kita, bagaimana yang dia sukai, yang dia benci, yang dia perintahkan, yang dia larang. Dan sungguh berbahagia orang beriman karena punya program hidup. Dia tahu makanan mana, minuman mana, pergaulan mana, pendapatan mana yang boleh dan yang tidak boleh. Dia tahu semuanya. Bahkan orang beriman tahu dari mana asalnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, bagaimana diciptakan, bagaimana masuk ke surga, bagaimana diturunkan di muka bumi, kemudian apa tujuan hidup, ya. Kemudian juga pada saat meninggal seperti apa prosesinya, ada alam barzah, kemudian juga ada hari kebangkitan di mahsyar, dihisapnya timbangan amal baik dan amal buruk, kemudian ada surga dan neraka, dan dirincikan dari pasirnya surga sampai ke bangunannya. Dari awal kehidupan sampai akhir semuanya diketahui oleh orang yang beriman. Sangat bahagia sekali. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah, ada sebuah contoh rasional atau pertanyaan rasional teman-teman sekalian yang bisa kita tanyakan kepada mereka. Coba, apapun atau teman-teman sekarang di ruangan ini bisa mendatangkan semua yang disembah selain Allah. Semua, apa saja.
Ada orang yang sembah pohon keramat, ada yang sembah patung, ada yang sembah api, ada yang sembah air, ada yang sembah jin, banyak. Kira-kira tanyakan kepada mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan sekutukan dengan Allah itu, apa andil mereka di setetes air yang mereka minum? Apa andil mereka di satu tetes air hujan yang turun? Apa andil mereka di pergantian siang malam? Apa andil mereka di selembar rambut di kepalanya orang ini yang sedang menyembah selain daripada Allah itu? Maka mereka akan menemukan jawaban tidak ada. Patung-patung yang mereka sembah itu teman-teman, batu yang dia sendiri yang pahat, dia yang ukir matanya, dia yang ukir kupingnya, dia yang warnahin, dia yang berikan nama, dia yang pikul ke tempat yang dia mau sembah. Pada saat rusak pun dia yang perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan. Ini bagaimana cara memahaminya? Makanya orang-orang Mekah dulu sebenarnya cerdas-cerdas. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang cerdas. Pedagang-pedagang sukses, orang kayanya Mekah. Tapi dikatakan masa jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Sembah patung. Kebodohan. Patung dia yang buat, dia yang namain, dia yang ini segala macam. Dan sayangnya sampai sekarang masih banyak manusia yang mengikuti langkah itu. Nah, saya tidak tahu apa alasannya. Bahkan ada di antara umat Islam yang seperti itu. Ikut-ikutan taruh di depan rumahnya patung, entah patung itu bentuknya seperti apa. Ya, patung-patung ini subhanallah sudah pendek, gendut, jelek, disembah. Kenapa ditaruh patung depan rumah? Bisa ngusir syaitan, bisa ngusir pencuri. Pencuri bisa kencingi patung itu. Kebodohan. Mereka tidak paham. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kertas, ditaruh di kantongnya, dianggap bisa membela dia, dan segala macam hal yang sama sekali tidak punya apa-apa. Semua yang disembah selain Allah dan disekutukan dengan Allah, teman-teman, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka tidak memiliki seperti kulit ari. Pergantian siang malam mereka juga harus ikutin itu yang disembah-sembah itu. Pohonnya, patungnya, segala macam, mengikuti fenomena alam yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta Allah. Maka teman-teman sekalian, semua nabi-nabi dan rasul, jumlahnya 124.000 orang, diantaranya 3 nabi, diantaranya 313 rasul, semuanya memperkenalkan tentang siapa itu Allah. Dan tidak asing sekali. Kalau kita melihat fenomena-fenomena alam, kalau orang akan mengetahui memang ada Tuhannya. Dan kelebihan bagi kita adalah, sudah disampaikan kalau Tuhan itu adalah Allah. Coba kita renungi sama-sama teman-teman beberapa hadis-hadis qudsi berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Maka jangan saling menzalimi." Zalim artinya mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, kalau seandainya kalian semua beriman dengan iman yang satu, semuanya manusia miliaran, semuanya jin miliaran beriman, kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad alaihissalam. Luar biasa keyakinannya kepada Allah, luar biasa patuhnya dengan perintah dan meninggalkan larangan. Satu iman, semuanya miliaran ini sama-sama tingkat imannya, tidak akan mengurangi ataupun menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian semuanya kufur dengan satu kekufuran, kata ulama hadis seperti Fir'aun semuanya. Miliaran manusia, miliaran jin semua mengaku seperti Fir'aun mengaku Tuhan. Maka tidak akan mengurangi dan mengganggu sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, lalu semuanya tidak terkecuali meminta apa yang dia inginkan yang terbaik. Semua jin, semua manusia minta apa saja dan aku berikan semuanya yang terbaik yang mereka minta, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jari yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Tidak ada sesuatu yang kurang bagi Sang Pencipta Allah. Selalu dalam ayat Al-Quran disebutkan Rabbus samawati wal ard, fatiras samawati wal ard. Allah itu pencipta dan pemilik semua di langit dan di bumi. Allah adalah Malikul Mulk, raja yang sebenarnya. Tentu untuk mempelajari Allah SWT kita harus belajar agama sehingga kita tahu. Termasuk teman-teman hari ini puasa di bulan Ramadan, tahu kalau ini adalah perintah Sang Pencipta Allah.
Dan banyak hal yang bisa kita dapat rasakan secara keimanan, kita merasa lebih dekat dengan agama atau Allah, dan juga secara kesehatan kita dapatkan manfaatnya. Ya, tentu ini bisa diikuti di materi saya tentang masalah Ramadan bersama Rasulullah SAW, dan kemarin sempat kita bahas sebenarnya di Doha. Ya. Juga dalam hadis yang kedua teman-teman sekalian, hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai sekalian manusia, kalau seandainya engkau yakin dengan kerajaanku, maka pastikan engkau tidak akan butuh dengan raja siapapun. Dan wahai hamba-hambaku manusia, kalau seandainya kalian menggantungkan nasib kalian padaku, maka pastikan kalian tidak akan membutuhkan siapapun selain aku, dan aku akan penuhi kebutuhan kalian. Wahai hamba-hambaku, Allah SWT mengingatkan poin penting sekali. Ya. Kalau seandainya kalian menggantungkan nasib kepada selainku, maka aku akan biarkan kalian dengan sekutuku itu. Orang yang bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu meyakini Allah ada, kemudian dia terapkan dalam kehidupannya syariat yang telah turun, mana halal dinikmati, mana haram ditinggalkan, mana yang diperintahkan dikerjakan, mana yang dilarang dia jauhi. Terlebih lagi syariat ini tergambarkan dalam kehidupan kita sebagai sebuah kesuksesan. Ya. Kalau kita ikuti agama Allah ini teman-teman sekalian, agama Islam, kita akan sukses kok. Kenapa? Karena semuanya kebaikan disuruh. Jujur, amanah, tanggung jawab, profesionalisme dalam bekerja, ya. Kemudian bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik, masyarakat yang baik, semuanya. Semua lini kehidupan, kehidupan sosial, individu, sosial, ekonomi, politik, semua diatur. Semua punya tuntunan dan luar biasa bagusnya. Selain dijanjikan pahala yang besar, juga Allah buat apa yang diperintahkan itu disuka oleh manusia. Gak ada orang yang benci dengan orang jujur, orang amanah, orang ramah, orang dermawan, semua orang suka. Dan itu agama suruh. Subhanallah, semua yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah ini, seperti bohong, menipu, gunjing, mukul orang, ambil haknya orang lain, kasar, durhaka sama orang tua, apalah. Semua yang agama larang ini buruk, dan Allah buat. Allah benci, Allah ancamkan hukuman, Allah buat manusia juga benci. Teman-teman kalau mau tahu dirinya baik atau tidak, sederhana kalau tolak ukurnya. Apa yang Allah anggap baik, pasti baik. Apa yang Allah buruk, pasti buruk. Dan kita bayangkan kalau kita meninggal pada saat ini, kira-kira penilaian orang di sekitar kita baik atau buruk? Nanti kita akan tahu. Nanti teman-teman lebih tahu tentunya. Misal gini, kalau kita meninggal pada saat ini, kira-kira orang di sekitar kita nilai apa? Oh, si fulan baik tuh, karena dia dermawan, dia ramah, bakti sama orang tuanya, dia selalu sholat di masjid. Apa yang agama suruh kalau kita kerjakan, begitu kita meninggal pasti orang nilai baik. Pasti, nggak mungkin tidak. Apa yang kita langgar dari agama, misal kita suka bohong, dusta, zalim, kasar, apalah semua. Kalau kita meninggal pada detik ini juga, maka lihat bagaimana penilaian orang. Oh si fulan, itu orang jahat, biarin aja mati. Ya. Orang malah senang kalau kita meninggal, naudzubillah. Jadi sebenarnya secara kehidupan kita memasyarakat pun, sosial ini, itu tergambarkan tentang kebenaran syariat Allah. Kebenarannya jelas. Gitu. Ketentraman jiwa yang luar biasa bisa didapatkan dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain kepada seorang sahabat, ihfazillaha yahfazuk. Jaga hubunganmu sama Tuhanmu Allah, dia pasti akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga selalu hubunganmu dengan Tuhanmu Allah, dia akan selalu ada di hadapanmu. Kebutuhanmu akan dipenuhi. Dan ketahuilah, wa'lam law anna ummata ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau seandainya satu umat seluruh manusia ini mau menyesatkanmu, mau menyusahkanmu, mau membahayakanmu, maka kau tidak akan ditimpa kecuali yang sudah Allah catatkan bagimu. Dan ketahuilah sebaliknya, law anna umman ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan kalau seandainya umat ini berkumpul untuk manusia ini berkumpul untuk memberikanmu manfaat, maka tidak akan sampai padamu kecuali apa yang sudah dicatatkan oleh Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa buat apa-apa.
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena yang dipakai untuk menulis telah kering tintanya dan buku di Lauhil Mahfuz sudah ditutup. Sudah dicatat semuanya. Orang yang beriman tenang sekali hidupnya karena dia tahu semuanya bocoran ada semua dari pertama manusia diciptakan sampai akhir nanti surga neraka. Sampai tata caranya semua sudah diketahui. Beda dengan orang-orang yang kafir, orang yang tidak tahu, apalagi ateis, nggak punya panduan hidup. Kita akan kuatkan teman-teman sekalian bahasan kita pada kesempatan ini dengan banyak sekali kisah orang-orang saleh yang terdahulu, bagaimana bahagianya mereka pada saat mereka menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Mereka punya panduan hidup, mereka punya kebahagiaan, ketentraman jiwa. Kita mulai dengan kisah seorang tokoh yang mulia namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini adalah salah satu ulama tabi'in yang masyhur dan beliau sangat terkenal dengan takwil mimpinya. Beliau tinggal di Irak tentunya. Satu waktu ada pasar baru dibuka di Irak. Muhammad bin Sirin seorang pedagang. Beliau pun beli kios di situ, seperti mungkin kita lagi lihat pasar baru, kita ingin beli kios untuk dagang. Masyarakat Irak pada saat mendengar Ibnu Sirin beli tempat di situ, mereka pun berlomba-lomba membeli, karena tahu di sini ada ulama. Mereka bertetangga dengan orang baik. Mereka kalau ada masalah hukum-hukum agama bisa bertanya, nyaman lah. Orang pada rame beli tempat di pasar itu gara-gara ada Ibnu Sirin. Ada dua kejadian yang berhubungan dengan pasar ini. Dan bagi teman-teman pedagang tentu bisa ambil pelajaran yang luar biasa dari kejadian ini. Dan bagi kita juga yang bukan pedagang mungkin tetap bisa ambil ibrah dan pelajaran. Karena pelajaran dari orang-orang yang baik ini, efek yang mereka dapatkan akan kita dapatkan. Kalau teman-teman mengikuti historinya orang yang baik, kita juga efek apa ke dia, efeknya juga kita kalau kita ikutin. Historinya orang yang buruk, efeknya apa ke dia, akibatnya juga akan kena ke kita kalau kita ikuti langkahnya. Seperti itulah. Ya. Orang kalau sholat di masjid, orang kalau rajin ibadah, matinya dalam keadaan sujud misalnya, matinya lagi baca Quran, husnul khatimah. Maka kita kalau ikutin itu akan sama. Kalau orang yang ke diskotik, mabuk-mabukan, segala macam, buat dosa, maksiat, mati tabrakan, mati berkelahi, mati ini, akan begitu. Kita ikuti langkahnya, akibatnya akan sama. Dan tidak akan berubah kok itu. Makanya harus cerdas, kita tidak usah lagi ikuti. Fir'aun sudah Allah binasakan karena dia durhaka sama Allah. Yang ikuti langkahnya Fir'aun akan sama akibatnya. Akan sama. Orang yang beriman sama Allah ikuti Nabi Musa alaihissalam, yang rivalnya atau lawannya Fir'aun, dia akan sama dengan Nabi Musa alaihissalam, akan selamat. Sudah itu konsep dasarnya. Seperti itulah. Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dan ini kisah yang luar biasa, sederhana sebenarnya tapi luar biasa efek keimanannya. Beliau pernah, atau setiap kali pedagang datang ke Irak teman-teman sekalian, maka yang paling pertama ditawarkan produk Ibnu Sirin di pasar itu. Kenapa? Karena Ibnu Sirin seorang ulama, dianggap bisa berkah kalau transaksi dengannya, pasti dengan kejujuran. Dan kalau Ibnu Sirin membeli barang, itu sangat teliti masalah halal haramnya gitu. Kalau Ibnu Sirin beli, orang semua pasar beli. Walaupun mereka tahu Ibnu Sirin beli dengan harga tertentu misalnya, kemudian mereka beli lebih tinggi kepada Ibnu Sirin, tidak ada masalah buat mereka. Yang penting Ibnu Sirin sudah beli. Sampai seperti itu pada saat itu ya. Belum ada, tidak seperti kita ada majelis ulama Indonesia misalnya di Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi halal. Ini nggak ada. Jadi Ibnu Sirin dianggap kalau sudah mengatakan boleh halal, halal. Orang sudah anggap itu fatwa. Seperti itulah. Datang seseorang membawa banyak sekali keju. Diambil dari wilayahnya orang-orang Persia yang belum masuk Islam. Mereka banyak menyembah-nyembah api. Masuk Irak dulu masih wilayah Persia juga, tapi sudah dibebaskan oleh kaum muslimin. Masuklah orang ini ke pasar, bawa banyak sekali dalam jumlah partai besar. Kemudian datang kepada Ibnu Sirin dan berkata, "Hei Ibnu Sirin, ini keju. Beli. Saya tawarkan harganya sekian dari saya. Anda bisa jual sekian kepada pedagang-pedagang ini di sini.
pedagang ini masih bisa jual dengan harga sekian, untungnya ada. Karena harga keju ini di luar harganya sekian. Jadi sudah jelas semuanya. Berapa Ibnu Sirin beli, berapa Ibnu Sirin bisa untung, berapa juga orang pasar bisa jual dan dapat keuntungan. Seperti itulah. Waktu itu diprediksi kalau dalam kisah ini dikatakan sekitar keuntungan 40.000 dinar. Emas. Besar sekali keuntungannya. Kalau kita mungkin hitungannya ratusan juta lah rupiah ya. Pada saat itu Ibnu Sirin punya pertanyaan satu kecil sederhana kepada orang ini. Dia bilang, apakah kejumu ini halal? Itu pertanyaannya. Apakah kejumu ini halal? Halal artinya Allah bolehkan enggak? Ada campuran haram atau enggak? Jawaban orang itu apa? Hai Ibnu Sirin, keju, susu, campur garam, dikeringin, selesai. Apa masalahnya dengan haram? Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Keju dari wilayah orang-orang non-muslim, seringkali supaya bisa tahan lama mereka campur dengan lemak hewan. Dan lemak hewan ini bisa saja dari hewan yang haram. Dari babi, dari anjing, dari apa. Enggak, saya harus pastikan. Kalau kamu sebagai seorang muslim bisa menjamin untukku, kalau keju ini halal dan kau tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli. Ini bobotnya berat ini. Kalau kau bisa tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli. Gak ada masalah. Orang ini bilang, enggak, saya enggak berani. Saya juga enggak tahu, belum cek ini. Tapi saya pikir keju biasa. Kata Ibnu Sirin, maaf, saya enggak beli. 40.000 dinar, atau salah 45 atau 40.000 dirham ya. Intinya keuntungan yang sangat besar. Ditinggalkan oleh Ibnu Sirin. Pasti untung ini. Dan Ibnu Sirin kalau beli barang tidak pernah tinggal sehari pun di tokonya. Orang langsung perebutkan. Kalau itu orang-orang pasar pada beli semua. Habis langsung. Untung hari itu juga. Ditinggalkan sama dia. Ringkas cerita, orang ini pun cari pembeli yang lain, sudah pergi tinggalkan Ibnu Sirin. Besok pagi ada satu orang datang transaksi di tokonya Ibnu Sirin, beli barang harganya 2 dirham. 2 dirham ini mungkin kalau rupiahnya 10.000 rupiah lah, gitu kan. Tidak besar kan. Orang ini banyak bertanya agama, sambil belanja sambil bertanya agama, tuh dia mau pulang, rupanya dia lupa kalau barang itu belum dibayar. Dia mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, hai saudaraku, barang itu belum kau bayar. Dia bilang, saya sudah bayar. Dia lupa rupanya. Orang ini ngotot, sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, kau belum bayar. Suara mereka agak besar. Tetangga-tetangga Ibnu Sirin pada datang semua. Ada apa nih? Orang pada lihat, kok Ibnu Sirin tumben-tumbennya ribut dengan seseorang gitu. Lalu mereka bilang, ada apa Ibnu Sirin? Orang ini mau bawa barang, belum dibayar sama dia. Dan harganya 2 dirham. Kata orang itu, demi Allah saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Bersumpah gara-gara 2 dirham. Gitu kan? Maka orang-orang pasar mengatakan, wahai Ibnu Sirin. Orang itu kena malu, akhirnya dibayar sama dia. Kemudian dia pergi. Kata orang-orang pasar, wahai Ibnu Sirin, kami belum bisa paham ya, keputusan Anda. Kemarin Anda meninggalkan 40.000 dirham atau dinar karena syubhat, enggak jelas. Kan Anda tidak mau untung, sudahlah tinggalin aja keuntungan besar begitu. Dan hari ini Anda bersumpah atas nama Allah mempertahankan 2 dirham. Bagaimana kami memahami ini? Kata Ibnu Sirin, iya demi Allah, saya akan bersumpah atas nama Allah karena saya tahu pasti dia belum bayar. Kalau dia pergi maka jadi haram buat dia. Kalau dia pergi, benda itu jadi haram buat dia. Dan saya berdosa, dia pun berdosa. Maka saya bersumpah untuk 2 dirham itu. Jadi Ibnu Sirin bukan bersumpah karena duitnya, justru karena kasihan pada si muslim ini. Dia bisa makan yang haram. Lihat bagaimana orang yang faham hubungannya dengan Allah. Dia nggak main-main ini teman-teman sekalian. Jadi bukan cuma sekedar keuntungan, tapi bagaimana menerapkan syariat agama, kejujuran, ya, dan menyelamatkan orang lain pun dari kesalahan di dalam transaksinya. Yang kedua yang terjadi di pasar, beberapa hari setelah itu ada pedagang lain lagi datang membawa madu. Madu yang dibawa bergentong-gentong besar, banyak. Madu asli bagus. Dia bilang, hai Ibnu Sirin, madu saya asli, belilah. Sama biasa, harganya sekian dari saya. Anda bisa jual sekian ke pasar ini. Pedagang juga masih jual sekian. Harga di umumnya di luar ini sekian harganya. Jadi sudah pasti untung semua. Kata Ibnu Sirin, saya lagi nggak punya duit.
toko saya ini kebetulan baru diisi barang semua, udah nggak ada duit. Kalau cash saya nggak punya. Kata orang itu nggak apa-apa, jatuh tempo. Beli aja. 2 minggu, 3 minggu nggak ada masalah, bayar. Kata Ibnu Sirin, baiklah, kalau jatuh tempo nggak ada masalah. Gitu kan. Dibelilah madu tersebut banyak sekali oleh Ibnu Sirin. Orang-orang pasar juga, waktu itu kebetulan sudah menjelang malam, sore menjelang maghrib. Biasanya mereka habis maghrib sudah tutup toko, atau menjelang maghrib mereka sudah tutup, malam hari mereka nggak jual. Karena zaman dulu nggak ada lampu kayak kita penerangan kan. Orang kalau malam udah nggak dagang biasanya. Orang udah besok pagi mereka jual lagi. Akhirnya orang-orang pasar sudah siap mau beli madu itu. Tahu Ibnu Sirin beli, mereka sudah siap mau beli. Besok transaksi. Malam hari Ibnu Sirin tutup tokonya. Rupanya gentong yang ada madu itu, satu gentong besar, ya, itu lupa ditutup oleh Ibnu Sirin. Lupa ditutup oleh Ibnu Sirin. Besok pagi Ibnu Sirin buka tokonya, rupanya di atas madu itu ada tikus mati. Ada tikus mati. Kira-kira teman-teman, saya mau tanya jujur, kalau terjadi pada antum, madunya diapakan? Buang. Yakin? Satu gentong 250 kilo. Baiklah, berselisih para ulama. Apa teman-teman Ibnu Sirin lakukan? Begitu dilihat, dia panggil pegawainya, angkat nih gentong, bawa. Di belakang pasar ada sungai. Dia angkat, gentong itu berat, diangkat lebih dari 6 orang, 7 orang yang angkat, karena beratnya luar biasa, diangkat. Orang-orang pasar lihat Ibnu Sirin bawa madu, mau jual di mana? Kita mau beli nih. Ditanya Ibnu Sirin, mau dibawa kemana? Ibnu Sirin diam. Orang-orang pasar pada ikutin, mau dijual kemana nih madunya? Kita sudah mau beli gitu. Pas tiba di sungai, Ibnu Sirin buang semua, suruh buang semua. Alirin di air. Gitu kan. Kata mereka, Ibnu Sirin, madu asli mahal, ngapain dibuang? Kata dia, saya buka toko, saya temukan ada tikus di atasnya. Maka kata mereka apa? Ibnu Sirin, tikus di atas madu. Tarik tikusnya, ambil madunya, buang yang bagian atas, yang lainnya jual. Apa jawaban Ibnu Sirin? Perhatikan orang yang sudah punya keimanan teman-teman kepada Allah. Dia bilang tidak demi Allah. Siapa yang bisa menjamin buat saya di antara kalian tetesan mana yang aman dari bakterinya bangkai tikus itu, dari racunnya tikus itu? Siapa yang bisa jamin? Kalau saya seperti yang kalian lakukan, cabut tikusnya, buang bagian atas, kemudian saya dagang. Ternyata ada satu tetes dari madu yang tersisa itu yang dibeli oleh saudara saya muslim dan ternyata itu ada racunnya. Maka saya berarti telah menipunya dan saya akan dihisap oleh Allah hari kiamat. Dibuang satu gentong besar 250 kilo madu, besar sekali, dibuang semua gara-gara itu. Berjalan waktu teman-teman sekalian, pemilik madu datang. 3 minggu kemudian datang. Tanya Ibnu Sirin, bagaimana? Ceritanya begini, madumu ini masukin tikus segala macam, saya buang karena saya takut menipu muslimin. Dan kalau kau mau, saya punya duit sekian, ada uangnya sekian, tapi duitnya Ibnu Sirin belum cukup untuk bayar madu sebanyak itu. Ambil sebagian duit ini, ambil sebagian juga barang, udah selesai, nggak ada masalah. Kata dia tidak, saya nggak mau, saya mau cash. Kata Ibnu Sirin, nggak bisa, kalau kau mau jatuh tempo lagi silahkan. Baiklah, 3 minggu lagi nggak masalah. Subhanallah, dengan hikmah Allah, ada yang Allah inginkan di sini. 3 minggu kemudian Ibnu Sirin juga masih belum bisa mengumpulkan kecuali setengah dari uang itu. Baru setengahnya. Orang itu datang lagi, sudah 6 minggu berarti kan. Ibnu Sirin mana tagihannya? Belum ada duit. Ada setengah ini dari total modal kamu, ya uang kamu. Sisanya ambil barang. Dia bilang enggak, saya enggak mau, harus cash. Dan sudah banyak, lama waktunya. Kata Ibnu Sirin, ini yang saya punya. Kata dia, kalau gitu saya akan lapor ke hakim nih, ke pengadilan. Kata orang itu. Kata Ibnu Sirin, laporkan. Pergilah orang ini ke hakim, lapor. Kisahnya begini-begini, panggil Ibnu Sirin, datang ke pengadilan. Lalu hakim tanya, wahai Ibnu Sirin, apa yang terjadi? Kata Ibnu Sirin, saya beli madu dari saudara ini 6 minggu yang lalu. Kemudian pada saat saya malam tutup toko, saya lupa tutup. Ada tikus masuk. Maka saya buang, alirkan di sungai, karena saya takut menipu kaum muslimin. Sekarang saya sudah kasih uang setengah, ada sisa, ada uang pasti setengah, sisanya saya suruh ambil barang, tapi dia nggak mau, gitu kan? Ditanya orang pemilik barang, dia bilang saya nggak mau, saya mau uang saya cash. Kata hakimnya, kalau begitu Ibnu Sirin, Anda sudah berikan kesaksian diri Anda akan kami tahan di penjara
sampai Anda bisa melunasinya. Apa jawaban Ibnu Sirin? Baiklah. Udah, dia tanggung konsekuensinya baik. Saya masuk penjara. Masuk penjara Ibnu Sirin. Gara-gara perbuatan ini masuk penjara. Waktu masuk penjara, orang-orang yang di penjara ini semua kenal Ibnu Sirin. Ulama, walaupun orang-orang jahat, kenal siapa dia. Ulama yang tidak ada yang tidak kenal namanya dari kalangan tabi'in. Masyhur sekali. Sampai penjaga penjara bilang apa? Wahai Ibnu Sirin, saya ini penentu keputusan di penjaranya. Orang masuk keluar di tangan saya. Dan saya tahu siapa Anda. Maka saya memberikan Anda kesempatan, malam hari pulanglah ketemu istri sama anak, tidur. Besok pagi datang ke sini. Masuk penjara lagi tidak apa-apa, sambil tunggu kasus Anda selesai. Kira-kira teman-teman, kalau kita begini ditawarkan, pulang nggak? Disuruh pulang. Pulang. Apa kata Ibnu Sirin? Demi Allah aku tidak akan mendukung kau untuk melanggar pemerintah. Aku tidak akan keluar sampai Allah memberikan jalan keluar dari masalahku, karena aku sudah jujur. Subhanallah, berita Ibnu Sirin tersebar satu Irak. Satu Irak orang dengar ceritanya nih. Ibnu Sirin di penjara gara-gara tikus masuk di madunya, dialirkan ke air dan dia tidak mau menipu muslimin. Gara-gara itu orang-orang pada berlumba-lumba menyumbang duit untuk Ibnu Sirin. Dan duit yang terkumpul teman-teman sekalian bisa membeli, itu kan tadi 1 gentong madu ya. Uang yang terkumpul bisa membeli 10 gentong madu begitu. Jadi akhirnya dibayar sampai Ibnu Sirin 1 gentong itu ada plus nilai 9 gentong madu yang lain. Keuntungan, hibah dari orang-orang muslimin. Lihat bagaimana Allah membalas kejujuran seseorang. Karena jujur, Allah keluarkan dia dari penjara. Bahkan Allah berikan keuntungan tanpa dagang. Seperti itulah teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala kalau turun tangan dalam masalah kita ini luar biasa. Sakit parah pun yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan Allah. Dokter dan resep obat itu hanya perantara. Kenapa banyak di antara kita berobat ke dokter tidak sembuh teman-teman sekalian? Karena andalannya dokter terus. Tidak pernah coba sebelum berobat teman-teman berdoa dulu. Ya Allah jadikan dokter dan obat ini penyembuh saya, penyebab saya sembuh. Itu baru bisa. Sembuh kok dengan itu. Orang minum air hangat bisa sembuh kok. Kalau Allah mau. Orang tidur sedikit bangun tidur sudah sembuh dari penyakitnya. Banyak terjadi masalah itu. Nabi Ayub alaihissalam 20 tahun kena penyakit kusta. Allah sembuhkan dalam hitungan menit. Pada saat sudah 20 tahun dicoba sama Allah. Dengan ada mata air Allah munculkan di bawah teranjangnya lalu dia pakai mandi. Alaihissalatu wassalam. Dan banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah seperti ini. Kita lihat bagaimana di sini teman-teman sekalian kejelian Ibnu Sirin rahimahullah dalam meyakini ada Tuhannya Allah dan bagaimana kalau dia jaga hubungan dengan Allah seperti hadis tadi, ihfazillah yahfazuk, ya jagalah hubungan sama Allah, Allah akan selalu menjaga hubungan denganmu, gitu kan? Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah hubunganmu sama Allah maka dia akan selalu berada di hadapanmu. Ibnu Sirin sangat berpegang pada hadis ini. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang luar biasa. Dalam kisah yang lain juga beliau pernah menasehatin seseorang di Irak. Ini kisah yang berbeda, sudah bukan lagi di pasar. Ibnu Sirin pernah melewati seorang anak muda teman-teman sekalian. Anak muda ini mencaci maki seseorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang zalim. Terkenal sekali dulu. Dia panglima perang, ya. Dia tangan kanannya khalifah dan orangnya luar biasa. Semua dibunuh orang yang tidak cocok sama dia. Walaupun ulama. Termasuk yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur. Dibunuh sama dia. Sampai Sa'id bin Jubair sempat berdoa mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku korban terakhirnya Hajjaj dan bunuhlah Hajjaj dengan pembunuhan ini, ya, sama dengan 100 kali lipat atau 1000 kali lipat dari ini. Maka setelah membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj pun mulai hari itu kesakitan dan setiap malam mengatakan, aku telah dibunuh oleh Sa'id bin Jubair, aku telah dibunuh, sampai akhirnya seminggu kemudian dia mati mengenaskan gitu. Hajjaj bin Yusuf ini orang yang zalim luar biasa gitu. Yang jelas ada satu orang suka mencaci maki Hajjaj. Dilewati oleh Ibnu Sirin, lalu Ibnu Sirin mendengar itu. Apa yang dia bilang? Dengarkan kalimatnya. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya. Sah ya ibna akhi. Diamlah wahai anak saudaraku. Apa maksudnya anak saudara? Jadi orang-orang Arab teman-teman sekalian kalau dia menghormati seseorang, dia mengatakan wahai anak saudaraku. Maksudnya ayahmu saudaraku dalam agama. Sah ya ibna akhi, diam wahai anak saudaraku. Fa inna Hajjaj
aqbala ila rabbih. Ketahuilah, Hajjaj yang sedang kamu caci maki itu sedang menuju ke Tuhannya. Wa innaka innama taqdimu 'ala Allahi yaumal qiyamah. Dan kamu juga lagi menuju kepada Tuhanmu, dan kalian berdua sedang menuju kepada Allah dan akan dibangkitkan bersama-sama pada hari kiamat. Satajid anna ahqar adh-dhanb min dhunubika asyarru ala nafsika min a'zami fa'alahu Hajjaj. Dan pada saat nanti kau dibangkitkan pada hari kiamat, maka engkau akan menemukan pada saat itu, menunggu hisabmu, kau akan temukan dosa terkecilnya Hajjaj, ya. Dosa terbesarmu yang kau kerjakan lebih berat daripada dosa terkecil yang Hajjaj pernah lakukan. Kalau kau dihisab hari kiamat, nanti pada saat ditimbang amalmu, dosa yang paling besar yang kau lakukan akan kau temukan lebih berat, itu lebih ringan daripada dosa terkecilnya Hajjaj. Artinya kau berharap dosanya Hajjaj saja yang kau lakukan. Lalu beliau mengatakan, "Falikulli imri'in sya'nun yughnih." Ketahuilah, setiap orang itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Wa'lam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal Hajjaj mimman zalamahum wa yakhtassu lil Hajjaji mimman yadhlimunah. Dan ketahuilah dan yakinilah bahwasanya Allah pasti akan membalas Hajjaj dari semua orang yang dia telah zalimi, dan sebaliknya Allah juga akan memberikan haknya Hajjaj dari orang-orang yang menzaliminya. Ini nasihat yang luar biasa. Ya. Fala tushghilanna nafsaka ba'dal yawmi bisabbi ahad. Mulai hari ini jangan pernah kau sibuk untuk mencaci maki orang lain. Jadi subhanallah, saya coba berbagi juga dengan masalah ini teman-teman. Saya pernah beberapa tahun lalu waktu pertama jalur busway dibuka di Jakarta, kan sempat macet ya. Nah, maka saya satu mobil, saya, ayah saya, kemudian ada teman sahabat dekat beliau, Allah yarham sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, dengan ada satu orang yang bawa mobil kebetulan. Jadi kan jalan lagi macet, kami lagi ngobrol-ngobrol masalah agama terus sampai ke masalah Jakarta. Teman ayah saya sempat bilang, ini apa nih jalur busway macet ini itu segala macam, sampai sempat seakan-akan menyinggung orang yang membuat jalur busway itu. Terus saya bilang begini, Ammi, antum tahu itu bahasa Arab artinya paman ya. Ammi, bisa ana bicara sebentar? Dia bilang, bisa Khalid, silahkan. Saya bilang, kalau seandainya Ammi yang membuat jalur busway ini salah dalam perbuatannya, dia punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan. Allah Maha Adil akan menghukum dia. Tapi antum yang membicarakan tentang perbuatannya dan antum anggap aib, kalaupun dia salah, dia dosa dengan perbuatannya, antum salah dengan ghibah antum. Salah dengan gunjingan ini. Kecuali kalau kita bisa nasihatin ke dia langsung, bukan bicara di belakang, bukan ghibah namanya, nasihat. Tapi kalau kita bicara di belakang, apalagi nggak ada urusannya memprotes perbuatan orang, belum tahu itu benar atau salah, nah kita tanggung jawab. Kalau dia salah, dia berdosa, antum juga berdosa karena ghibah. Kalau dia benar, dia dapat pahala, antum tetap dapat dosa ghibah. Pertanyaan ana, bisa nggak antum datang minta maaf pada gubernur dan mengatakan mohon maaf kalau seandainya dia benar? Kalau nggak bisa, ingat, hari kiamat pahala antum akan dihabiskan. Sabda Nabi SAW jelas masalah itu. Ya. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang dirham dan dinarnya habis. Dagang, kalah, bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut sebenarnya itu gampang kalau cuma dirham dan dinar. Emas, perak hilang, gampang itu. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat membawa lengkap pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, ya pahala apalah ya, ibadah-ibadah ini. Dan dia datang dari sisi lain pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah menzalimi orang yang ini. Dan orang-orang ini akan datang di mahkamah Allah menuntut. Diberilah pahala-pahalanya, dibagi-bagi ke orang-orang yang menuntut ini, karena tidak sempat mengembalikan haknya di dunia. Kata Nabi SAW, fa'in funiyat hasanatu, kalaupun dosa-dosa pahalanya sudah habis, masih ada nuntut lagi, diambil dosa-dosanya orang yang nuntut, ditimpakan kepada dia. Jadi habis pahalanya, yang dia sudah kerjakan selama ini, dosa-dosa orang ditimpakan lagi kepada dia. Maka dia dilempar gara-gara itu ke dalam neraka, lebih jauh antara jarak timur dan barat. Ini adalah orang yang bangkrut yang sebenarnya.
Ini orang yang bangkrut yang sebenarnya. Gitu. Ini dimaksud teman-teman dengan nasihat beliau mengatakan apa? Maka ketahuilah Allah pasti akan mengambil hak-hak orang yang telah dizalimi oleh Hajjaj. Tidak usah khawatir. Hari kiamat pasti akan diambil semua. Dan ketahuilah Allah juga akan memberikan hak Hajjaj dari orang yang menzaliminya. Maka mulai sekarang jangan kau sibukkan dirimu membicarakan aib orang lain. Tidak ada urusan sama kita teman-teman sekalian. Jangan pusing dengan keadaan orang. Ada orang subhanallah sengaja fudul mencari tahu tentang masalahnya orang. Lihat tetangganya pakai mobil apa, kenapa mobil baru? Hari ini pakai baju apa? Sibuk dengan itu. Masuk rumah orang, cari tahu dapurnya pakai piring apa, gelas apa, kenapa sofanya warna ini, kenapa godanya warna itu. Terbukti pertanyaan yang banyak dilemparkan. Kenapa kau beli warna ini ya? Kenapa kau pakai mobil itu ya? Urusan orang. Dia mau beli mobil apa, dia mau pakai baju apa, urusan dia. Ngapain kita campuri? Yang kita urus diri kita sendiri punya aib banyak. Umar bin Khattab mengatakan, ketahuilah jika kau ingin mencela seseorang, maka cela dirimu dulu. Karena aibmu lebih banyak daripada dia. Nggak boleh nih. Gitu. Kita harus garis bawahi teman-teman. Ini nasihat yang luar biasa. Dan ini tidak mungkin kecuali orang itu karena beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu tentang bobot. Kalau dia berhubungan dengan sang pencipta, Allah akan berikan manfaat kepada dia. Dan kalau dia bermaksiat atau melanggar, maka Allah akan hukum. Ketahui satu hal juga teman-teman sekalian. Kalau perbuatan pahala, itu pasti akan membuat ketentraman jiwa dan juga mendatangkan efek balasan yang besar dari perbuatan itu. Maksudnya lebih besar daripada perbuatan itu. Begitu pula perbuatan dosa, itu menyempitkan jiwa dan dia punya efek balasan juga lebih berat daripada perbuatannya. Saya kasih contoh. Sebuah hadis tentang sholat duha misalnya. Kalau sebentar kita bubar, belum sempat azan duhur misalnya, teman-teman ada kesempatan duha kerjakan walaupun cuma 2 rakaat. Sabda Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Dan ini penelitian medis terakhir, tubuh manusia memiliki 360 sendi. Saya cuplikan seorang syekh bicara sama seorang dokter. Kata syekhnya, mungkin anda keliru meneliti. Dia bilang tidak, ini pakai alat canggih, 360 sendi. Kata syekhnya, subhanallah, kami sudah tahu itu dari 1400 tahun yang lalu. Dari Nabi kami. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari seseorang itu harus bersedekah untuk setiap sendinya agar bisa aman. Jadi kalau kita anggap misalnya sendi telapak tangan kita, jari kita ini satu, ini kan ada 3 nih. Satu ini misalnya patah, naudzubillah. Maka satu sendi ini 1 juta rupiah misalnya. Tentu mahal, lebih mahal dari itu ya. Kalau 360 sendi berarti kita punya 360 juta minimal kita harus keluarkan tiap hari agar jasad kita ini sehat. Dan apa kata Nabi SAW? Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi itu. Artinya dijamin tulang-tulangnya akan aman, sehat sampai besok. 2 rakaat sholat duha ini 5 menit. Ya. 7 menit. Oh, kalau sudah sujudnya lama itu 10 menit. Nah, kalau kita di Indonesia, Masya Allah tidak usah diajar masalah cepat sholat. Juara semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Tapi ini 2 rakaat teman-teman 5 menit. Luar biasa. Cuma itu saja aman 360. Lihat ya, efek daripada amal saleh sedikit, tapi balasannya besar. Gitu kan? Seperti itulah. Begitu juga dengan masalah puasa. Misalnya teman-teman sekarang lagi puasa Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang berpuasa dalam hadis riwayat Muslim, berpuasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan dia dengan 1 hari itu 70 tahun dari api neraka. Enggak seimbang 12 jam kita puasa, ya, cuma dari azan subuh sampai azan maghrib, kemudian kita selamat dari neraka 70 tahun dengan 1 hari. Kalau 1 bulan kayak Ramadan sekarang, 70 kali 3 gitu kan. Berapa ribu tahun kita dijauhkan dari api neraka. Seperti itulah. Sama juga dengan dosa teman-teman. Hati-hati dengan perbuatan dosa karena efek hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Misal, kalau ada seseorang buat nota palsu di perusahaan 1 juta rupiah misalnya, kalau kita nilai di negara kita di Indonesia, Allah tidak akan menghilangkan dari dia sebagai hukuman 1 juta, tidak. Allah akan hilangkan 100 juta. Allah akan hilangkan 100 juta. Allah akan buat dia sakit, masuk rumah sakit, biaya rumah sakitnya 100 juta. Efek dari curi 1 juta. Orang zina 1 jam di kamar hotel, sudah cukup Allah buat dia berpenyakitan 10 tahun. Penyakit kronis. Jadi efeknya besar. Tidak perlu kita buat dosa.
Dosa nggak usah dicoba. Dosa untuk diketahui, kalau itu pelanggaran, jangan dicoba. Kita lagi naik motor, ugal-ugalan, tahu kalau jatuh sobek lututnya sakit. Nggak usah dicoba, sobek dulu lututnya baru bilang, oh saya tahu, supaya saya tahu rasanya. Nggak perlu tahu rasanya. Nggak perlu dicoba kok. Jadi orang baik aja. Enak kok orang jadi baik itu. Punya ketenangan jiwa. Orang yang sudah terapkan agama dalam hidupnya, dia akan punya ketentraman jiwa pasti, karena terpandu terus dalam hidupnya. Dari halal ke halal, dari halal ke halal, dari perintah ke perintah. Gitu kan? Seperti itulah. Kita pindah ke kisah orang lain teman-teman sekalian. Dari para tabi'in, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in yang masyhur tinggal di Mekah. Atha ini teman-teman disebutkan ciri fisiknya oleh para ulama tidak ada hubungannya sama ghibah, tapi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atha bin Abi Rabah adalah orang yang berkulit hitam, budak berkulit hitam, badannya kurus, rambutnya keriting, matanya satu rusak, kakinya satu pincang. Secara fisik orang kalau lihat, orang mungkin tidak mau berteman sama dia. Tapi ulama besarnya tabi'in masyhur. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada saat datang ke Mekah dan dikerumuni oleh masyarakat Mekah, lalu beliau berkata, "Hai masyarakat Mekah, aneh kalian. Datang bertanya pada saya sementara di Mekah di sini ada Atha bin Abi Rabah." Atha bin Abi Rabah. Ini adalah orang yang masyhur dengan kesolehannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan tazkiyahnya, ya, rekomendasinya kalau orang ini layak dijadikan sebagai ulama. Beliau punya kesolehan yang luar biasa, banyak kisahnya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah beliau pernah ditunjuk langsung oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Umawi, Sulaiman bin Abdul Malik, untuk menjadi mufti di Mekah di musim haji. Ini haji teman-teman, sampai hari ini tidak boleh sembarangan yang duduk di situ sebagai mufti, karena haji nggak boleh meleset, nggak boleh salah. Dan Atha bin Abi Rabah adalah termasuk ulama yang tidak pernah salah dalam fatwa, jeli sekali. Sampai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini terkenal juga dengan kesolehannya, menunjuk dia. Pokoknya di Mekah tidak boleh di musim haji berikan fatwa, walaupun penuh ulama, kecuali Atha bin Abi Rabah. Datangi kemahnya, tanya dia, gitulah. Sulaiman bin Abdul Malik setelah menunjuk itu, di musim haji rupanya dia datang haji sama anak-anaknya, sama dayang-dayangnya, sama pasukannya datang, pengawal-pengawalnya. Selesai, ya, tiba di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah, ya. Setelah masuk di kemah segala macam, kemah kerajaan besar, mewah segala macam, dia bilang sama pengawalnya, "Aina sahibukum?" Mana pemimpin kalian nih? Maksudnya Atha bin Abi Rabah, mana ulama kalian? Kata mereka, "Ya Amir Mukminin ada di kemahnya, lagi memberikan fatwa, muslimin lagi antri di depan kemah." Maka yang dilakukan teman-teman sekalian di sini adalah, Amir Mukminin mengatakan, mereka bilang, "Apakah kami mau panggilkan?" Kata Khalifah waktu itu, "Tidak usah, saya yang datang ke sana sebagai penghormatan kepada para ulama." Datanglah Sulaiman bin Abdul Malik ke kemahnya Atha bin Abi Rabah. Waktu dia datang, orang lagi antri semua. Orang lihat Khalifah datang, orang pada minggir. Atha bin Abi Rabah melihat Khalifah masuk ke kemahnya, dia berdiri lalu disambutlah Khalifah, pelukan segala macam. Setelah duduk ngobrol apa kabar segala macam, lalu kata Atha bin Abi Rabah, "Apa gerangan yang membuat Anda datang ke sini wahai Amir Mukminin, wahai raja, pemimpin orang-orang beriman? Apakah fatwa untuk negara atau fatwa untuk Anda pribadi?" Kata Sulaiman bin Malik, "Fatwa pribadi. Ada beberapa hukum-hukum agama yang saya belum faham, gitu kan. Maka saya mau bertanya kepada Anda." Tiba-tiba satu hal perilaku Atha bin Abi Rabah yang mengagetkan Khalifah, mengagetkan juga orang di sekitarnya.